Oke, sekarang kita ke contoh soal prediksi interval nilai Y individu baru jika nilai X diketahui. Nah, untuk contohnya ya sama kayak contoh sebelumnya gitu ya, dimana ya kita akan menggunakan data dari perbaikan HP gitu ya. Nah, dimana dari sini kita akan menentukan gitu ya, confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95% ketika di sini X-nya sama dengan 5 HP gitu ya, atau 5 unit yang akan diperbaiki. Nah, di sini kita akan cari YH new-nya itu berapa gitu. Dari selang berapa sampai berapa gitu. Untuk memprediksikan confidence intervalnya. Oke. Ya, untuk Y cap H-nya ya sama ya. Y cap H-nya ya berarti tinggal dicemplungin aja, dan di contoh sebelumnya kita udah dapat gitu ya. Kalau Y cap H-nya itu adalah 71,37 menit gitu ya. Nah, lalu dari sini kita akan menentukan S kuadrat dari YH new-nya gitu ya. Nah, di mana ini akan sama dengan MSE ditambah S kuadrat dari YH sebelumnya yang udah kita dapatkan. Nah, di contoh sebelumnya, untuk MSE itu sendiri, kita dapatkan itu adalah 20,087 ya. Nah, terus ditambah S kuadrat Y cap H-nya, yang kita dapatkan di estimasi interval rata-ratanya, itu adalah 1,1834 gitu ya, atau 1,183. Nah, ini ketika kita jumlahkan, ya hasilnya 20,087 ditambah 1,183. Itu adalah 21,27 ya. Nah, lalu dari sini kita akan menentukan S Y cap H new-nya gitu ya. Dimana kita tinggal akarkan saja 21,27. Hasilnya adalah 4,612. Nah, dari sini kita akan mencari lagi nih T1 min alpha per 2. Nah, N min 2, berarti kan sebelumnya datanya itu 18 kan, sampel datanya. Nah, 18 kurang 2 itu adalah 16. Nah, dimana ini karena selang kepercayaan 95%, berarti kan alfanya itu adalah 0,05 ya. Ya, berarti ini akan menjadi ya 0,975 gitu ya. Nah, dan ini kita udah dapatkan di contoh sebelumnya. Itu adalah 2,12 ya. Nah, dari sini kita akan menentukan confidence intervalnya. Ya, berarti Y cap H gitu ya, plus minus T 0,975 dengan derajat bebasnya 16 dikali S Y cap H new gitu ya. Nah, ini kita dapatkan hasilnya 71,37 plus minus ini 2,12 dikali 4,612. Nah, nanti hasilnya berada pada selang interval 61,593 ya, 81,147. Nah, ini karena ini koma ya, kita batasi kayak gini aja ya. Oke. Nah, ini untuk confidence interval gitu, untuk memprediksikan YH new-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan untuk yang ekspektasi dari YH ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, confidence intervalnya itu nggak terlalu jauh gitu ya. Kan masih memuat dari prediksinya kan, untuk yang ini. Ya, walaupun kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, dengan yang ini jadi kayak lebih memanjang gitu nggak sih, untuk yang prediksinya gitu. Tapi secara rata-rata ya sudah mewakili gitu dari prediksinya itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan dengan data observasi gitu. Apakah data observasi itu masuk ke dalam confidence interval? Kalau misalkan dia
nggak masuk gitu ya. Berarti kan logikanya ya berarti datanya nggak cocok ya sih. Tapi kalau misalkan dia masuk ke dalam confidence intervalnya, untuk dari masing-masing Y observasi yang udah kita dapatkan di data sebelumnya gitu ya, ya maka ya modelnya cocok gitu. Oke, itu untuk contohnya.